Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia khusus untuk kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas atau memahami tentang puisi. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, dan pada bagian pertama ini kita ingin mencoba memahami apa itu puisi. Nah, pertanyaan mendasar ketika kita ingin memahami puisi adalah apa itu puisi? Sebelum kita menjawab, mari kita lihat beberapa contoh puisi berikut ini. Sitor Situmorang, seorang penulis puisi, dia pernah menulis puisi judulnya Malam Lebaran. Apa yang Sitor tulis dalam puisinya Malam Lebaran? Hanya satu baris saja, bulan di atas kuburan. Seorang penyair yang lain, Sutarji Kalsubahri, pun pernah menulis puisi judulnya Kalian. Apa yang ditulis Sutarji dalam puisi Kalian? Hanya satu suku kata, yakni pun. Maka puisi itu judulnya Kalian, liriknya isinya pun. Penasaran lagi? Mari kita lihat contoh yang lain. Sutarji juga pernah menulis puisi judulnya Luka. Apa yang ditulis Sutarji dalam puisi yang berjudul Luka itu? Tulisannya jelas, tertera di layar, luka. Haha. Lain lagi dengan Pak Sapardi Djoko Damono. Dia membuat puisi judulnya Tuan. Apa yang dia tulis dalam puisi Tuan itu? Tuan. Tuan Tuhan bukan? Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Apa pula yang ditulis oleh puisi-puisi pendek haiku dalam puisi Jepang dengan judul Solitude. Solitude itu bisa berarti kesendirian atau kesunyian. Apa yang ditulis? Mari kita lihat. Kolam tua, seekor katak melompat, peluk. Sampai pada bagian ini barangkali Anda bertanya, lalu apa itu puisi? Di sekolah barangkali guru-guru kita, termasuk guru saya ketika mengajar, selalu mengatakan puisi itu karangan terikat oleh lare, bait, dan sajak. Contoh-contoh puisi tadi bahkan tidak berlari-lari, bahkan tidak bersajak, dan hanya satu suku kata. Maka pertanyaannya masih kembali berputar, apa itu puisi? Mari kita lihat dua teks berikut. Silakan dicermati, saya akan membacakan. Tentukan mana yang puisi dan mana yang bukan. Teks yang pertama, judulnya Air Selokan. Air yang diselokan itu mengalir dari rumah sakit, katamu, pada suatu hari Minggu pagi. Waktu itu kau berjalan-jalan bersama istrimu yang sedang mengandung. Ia hampir muntah karena bau sengit itu. Dulu di selokan itu mengalir pula air yang digunakan untuk memandikanmu waktu kau lahir. Campur darah dan amis baunya. Kabarnya tadi sore mereka sibuk memandikan mayat di kamar mati. Senja itu ketika dua orang anak sedang berak di tepi selokan itu, salah seorang tiba-tiba berdiri dan menuding sesuatu. Hore! Ada nyawa lagi terapung-apung di air itu. Alangkah indahnya. Tapi kau tak mungkin lagi menyaksikan yang berkilo-kiloan hanyut di permukaan air yang anyir baunya itu. Sayang sekali. Teks yang kedua berjudul Nah, karya Edi D. Iskandar yang pernah dimuat di majalah Horizon. Mari kita baca. Nah, karena suatu hal, maafkan Bapak datang terlambat. Nah, mudah-mudahan kalian memaklumi akan kesibukan Bapak. Nah, tentang pembangunan masjid ini yang dibiayai oleh kalian bersama, itu sangat besar pahalanya. Nah, Tuhan pasti akan menurunkan rahmat yang berlimpah ruah. Nah, dengan berdirinya masjid ini, mereka yang melupakan Tuhan semoga cepat tobat. Nah, sekianlah sambutan Bapak sebagai sesepuh.
Nah, ternyata ucapan suka lain dengan tindakan. Nah, ia sendiri ternyata suka kepada uang kotor dan perempuan. Nah, bukankah ia termasuk melupakan Tuhan? Nah, ketahuan kedoknya. Kembali ke pertanyaan semula. Mana yang puisi? Apakah air selokan itu puisi? Ataukah nah ini sebuah puisi? Sampai pada bagian ini, apakah kita sudah menemukan jawaban apa itu puisi? Ketika kita membaca puisi-puisi yang ada, dan ada dua teks yang panjang, yang sangat prosa bentuknya, dan kita sudah bisa membedakan mana puisi dan mana bukan. Atau barangkali kita perlu melihat atau mengenal pendapat dari ahli-ahli sastra tentang puisi. Mari kita lihat. Seorang penulis, Wiryo Sudarmo, mendefinisikan puisi dengan puisi merupakan karangan yang terikat oleh banyak baris dalam bait, banyak kata dalam tiap baris, banyak suku kata dalam tiap baris, irima dan irama. Kalau pengertian Pak Wiryo Sudarmo tentang puisi ini kita bandingkan dengan puisi-puisi yang kita baca tadi, apakah pengertian ini tepat? Dari pengertian ini, ketika kita terapkan pada puisi-puisi yang sudah kita baca tadi, definisi ini tampaknya tidak berlaku lagi. Mengingat bentuk visual puisi itu selalu berubah. Sebagaimana dikatakan oleh Repatere, bahwa puisi selalu berubah sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep estetiknya. Mendefinisikan puisi tentu harus mempertimbangkan konteks sejarahan dan periode tertentu, kan? Atau menurut Pak Suminto Asayuti, puisi itu sebentuk pengucapan bahasa yang mempertimbangkan adanya aspek bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, pengalaman emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya. Ini lebih mengarah kepada proses penciptaan puisi yang diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu, sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu pula dalam diri pembaca atau pendengar-pendengarnya. Atau pendapat yang lain lagi, pendapatnya Pak Habib Yasin, Paus Sastra Indonesia. Yasin mengatakan bahwa untuk mendefinisikan puisi, puisi itu harus dikaitkan dengan definisi prosa. Prosa merupakan pengucapan dengan pikiran, sedang puisi merupakan pengucapan dengan perasaan. Dari definisi itu, penekanannya pada soal rasa. Barangkali yang dimaksud adalah kedalaman atau kepadatannya. Sementara Pak Rahmanto dan Romo Diakertoko dalam bukunya, puisi merupakan lawan terhadap prosa. Ungkapan bahasa yang terikat itu puisi, sementara ungkapan bahasa yang tidak terikat itu prosa. Pak Slamet Mulyono di tahun 56 mengatakan bahwa ada perbedaan pokok prosa dan puisi. Kesatuan prosa yang pokok adalah kesatuan sintaksis, sedang kesatuan puisi adalah kesatuan akustis, kesatuan bunyi. Puisi terdiri dari kesatuan-kesatuan yang disebut baris saja. Nah, sampai pada bagian ini, tentu pengertian ini tidak sejalan lagi dengan beberapa contoh puisi yang tadi kita baca. Sedangkan dalam prosa kesatuannya disebut paragraf. Nah, dalam baris saja ada periodisitas dari mula sampai akhir. Jadi ada pembabakan dari awal sampai akhir. Nah, mari kita lihat pendapat Pak Djoko Pradopo. Ini ada sisi lain yang perlu dilihat dari puisi, yakni dilihat dari aktivitas kejiwaan. Dilihat dari aktivitas kejiwaan, puisi merupakan hasil aktivitas pemadatan, yaitu proses penciptaan dengan cara menangkap kesan-kesan lalu memadatkannya.
istilahnya kondensasi. Sementara prosa merupakan aktivitas konstruktif, yaitu proses penciptaan dengan cara menyebarkan kesan-kesan dari ingatan. Barangkali ini pengertian yang lebih mendekati jika dikaitkan dengan contoh-contoh puisi tadi. Dilihat dari sifat, bahwa puisi merupakan aktivitas yang bersifat pencurahan jiwa yang padat, bersifat sugestif dan asosiatif. Sementara prosa merupakan aktivitas yang bersifat naratif, menguraikan, dan informatif. Ini masih menurut Pak Joko Pradopo. Nah, perbedaan lain yaitu puisi menyatakan sesuatu secara tidak langsung, barangkali dengan kata-kata kias, bahasa kiasan, sedangkan prosa menyatakan sesuatu secara langsung. Nah, sampai pada bagian ini, apakah kita sudah bisa menangkap apa itu puisi? Nah, kalau kita mencoba mendefinisikan sekarang, menarik kesimpulan dari beberapa pendapat, baik dari pendapat tokoh-tokoh sastra pada masa lalu dan tokoh-tokoh yang lebih modern karena ada perkembangan-perkembangan puisi, maka puisi itu pertama-tama adalah salah satu jenis atau bentuk karya sastra yang bagaimana? Yang padat makna dan padat bahasa, tidak terurai seperti prosa, tetapi mengalami proses pemadatan seperti dikatakan Pak Rahmat Djoko Pradopo tadi. Barangkali dari sini kita bisa mendefinisikan puisi dengan lebih tepat sekarang ini melihat perkembangan puisi. Agar pemahaman ini bisa menjadi lurus, menguji apakah pendapat ini benar, yang terjadi dengan seorang penyair ketika dia menulis puisi agar karyanya menjadi padat makna dan padat bahasa, maka penyair sering melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghilangkan imbuan, entah kata, frasa, bahkan mungkin kalimat, supaya bahasanya menjadi lebih padat. Yang kedua, supaya karyanya menjadi padat makna sekaligus padat bahasa, maka para penyair sering menggunakan bahasa-bahasa kias, bahasa-bahasa konotatif, bahasa-bahasa simbolik. Dan yang terjadi juga, supaya ada kebaruan, ada kepadatan, para penyair juga sering melakukan pelanggaran tata bahasa untuk mencapai efek kebaruan dan kepadatan itu. Mari kita lihat puisi yang tadi sudah ditampilkan. Malam Lebaran karya Sitor Situmorang. Dia mengibaratkan malam Lebaran itu seperti bulan di atas kuburan. Malam Lebaran adalah malam setelah orang berpuasa untuk melebur dosa-dosanya, seperti bangkai-bangkai jenazah yang sudah membusuk di kuburan itu. Maka malam Lebaran yang disebut dengan malam yang fitri itu ibarat bulan, ibarat rembulan yang ada di atas kuburan. Ada kesucian di atas dosa-dosa manusia. Sehingga puisi malam Lebaran dirumuskan dengan bulan di atas kuburan menjadi jelas bahwa puisi itu padat makna dan padat bahasa. Bagaimana dengan contoh puisi yang lain tadi? Puisi Sutarji judulnya Kalian. Apa yang tertulis? Kalian itu tulisannya hanya satu suku kata dengan kata pun itu. Kalau kita definisikan, kita buka arti kamus, kalian itu adalah kamu, kamu, kamu semuanya, tanpa terkecuali satu pun, namanya kalian. Kalian yang kita definisikan dengan panjang tadi, oleh Pak Sutarji dibuang semuanya dan tinggal satu suku kata pun, artinya juga bahwa kalian itu kamu, dan kamu juga. Maka struktur bahasa tadi dibuang, disingkat,
supaya menjadi padat. Kita lihat contoh yang lain. Puisi judulnya Luka. Ini masih karangan Sutarji Kalsumbahri. Luka, di sana yang tertulis hanya haha. Haha ini bisa diungkapkan dengan berbagai macam ekspresi. Manusia dalam kehidupannya tentu pernah mengalami luka atau bahkan sering mengalami luka. Maka begitu mendengar atau melihat atau mengalami luka, maka ekspresinya bisa bermacam-macam dengan kata haha ini. Orang bisa mengatakan luka, haha, dengan terkejut, atau luka, haha, dengan sinis karena orang sudah seringkali mengalami luka. Atau ketika orang luka, lalu luka itu menjadi sesuatu yang biasa, luka, haha. Atau luka bisa dikatakan dengan haha, dengan marah, karena barangkali orang sudah sangat kesal dengan lukanya. Berbagai macam ekspresi terkait dengan luka itu atau oleh Sutarji dirumuskan dengan kata haha dan bisa dibaca dengan berbagai macam ekspresi. Begitu pula dengan Tuan, karya Sapardi Djoko Damono. Di sana tertulis, Tuan Tuhan bukan, ada kata Tuhan di situ. Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Itu barangkali sinisme terhadap manusia. Manusia seringkali datang kepada Tuhan saat membutuhkan. Ketika Tuhan datang barangkali lalu kita menunda, kita ada kesibukan-kesibukan, maka oleh Pak Sapardi dikatakan, Tuan Tuhan bukan, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Artinya Tuhan bukan menjadi prioritas lagi. Dari dua lari itu, makna yang tersirat begitu mendalam dan kita bisa mengatakan apapun. Bisa jadi juga di bagian belakang itu adalah Tuhan yang mengatakan. Ketika kita mengalami kesusahan, kita datang pada Tuhan. Tuhan bukan. Apa reaksi kita ketika Tuhan mengatakan, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Ini artinya bahwa manusia kadang atau sering bahkan selalu ingat Tuhan ketika sedang membutuhkan. Dan oleh Pak Sapardi dituliskan dengan singkat. Atau puisi yang berjudul Solitude tadi, yang kita baca tadi. Solitude itu artinya kesendirian atau kesunyian. Mengapa isinya kolam tua seekor katak melompat peluk? Barangkali kita bisa mengimajinasikan ketika situasinya ramai, bukan sunyi, bahkan mungkin beribu-ribu katak masuk ke dalam kolam itu, kita tidak pernah mendengar bunyi itu. Tetapi ketika suasananya sunyi, seekor katak saja melompat ke dalam kolam itu, bisa terdengar bunyinya. Ini salah satu cara memahami puisi-puisi tadi, dikaitkan dengan pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra atau jenis karya sastra yang padat makna dan padat bahasa. Mari kita bandingkan dua teks yang panjang tadi. Air selokan ini ada makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Bahwa puisi ini tidak semata-mata ngomong tentang air yang diselokan. Coba lihat. Pada bait sebelum tanda plus itu. Air yang diselokan itu mengalir dari rumah sakit katamu pada suatu hari Minggu pagi. Waktu itu kau berjalan-jalan bersama istrimu yang sedang mengandung, ia hampir muntah karena bau sengit itu. Tiba-tiba Pak Sapardi melompat. Dulu di selokan itu mengalir pula air yang digunakan untuk memandikanmu waktu kau lahir. Lalu melompat lagi. Kabarnya tadi sore mereka sibuk memandikan mayat di kamar mati. Masih konteksnya air selokan. Lalu setelah tanda plus tadi, karena ada kematian di situ, lalu di bawahnya, senja ini ketika dua orang anak sedang berak di tepi selokan itu, salah seorang tiba-tiba berdiri dan menuding sesuatu. Hore, ada nyawa lagi terapung-apung di air itu. Alangkah indahnya. Mari kita bayangkan seandainya itu sesosok mayat yang terapung. Apakah ungkapan gembira hore
alangkah indahnya itu akan muncul. Ini tentu ungkapan perasaan yang tidak sebenarnya, padat makna. Tapi kau tak mungkin lagi menyaksikan yang berkilau-kilauan hanya di permukaan air yang anyir baunya itu. Sayang sekali. Sehingga air selokan ini tidak dikatakan dengan gamblang, tidak dikatakan dengan terbuka, tetapi tersamar. Ada makna-makna lain. Dan antar larik itu, antar baris itu, atau antar paragraf itu pun ada pikiran-pikiran yang melompat. Sementara teks panjang yang satunya, kita bisa langsung melihat, bisa mengartikan. Nah, karena suatu hal ini ada orang berpidato yang ucapannya tidak sama dengan kenyataan, tentang seorang pemimpin yang meresmikan masjid dan dibiayai, dibangun dengan dana yang mereka kumpulkan, dan dia berharap itu akan mendatangkan pahala yang berlimpah ruah, dan diakhiri dengan sekianlah sambutan Bapak sebagai sesepuh. Nah, itu diambil dari suku-suku yang ada di setiap kalimat. Paragraf kedua dengan tanda dalam kurung itu ingin mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa ucapan itu suka berbeda dengan tindakan. Ternyata pemimpin itu lebih suka uang kotor dan perempuan. Nah, bukankah itu justru melupakan Tuhan? Berbeda dengan sambutan di awal. Nah, ketahuan kedoknya. Dengan membaca ini kita langsung mengetahui maknanya. Tidak ada makna tersembunyi di dalamnya. Maka ini sebuah cerpen, sebuah prosa, bukan sebuah puisi. Sampai pada bagian ini, jika kita ingin menyimpulkan, puisi adalah salah satu jenis atau bentuk karya sastra, di samping prosa dan drama, yang padat makna dan padat bahasa. Nah, tentu untuk memahami puisi yang padat makna ini lalu menjadi susah. Maka dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memahami puisi. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara parafrase, yakni mengubah puisi itu menjadi prosa supaya tidak lagi padat. Dan yang kedua adalah dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentuknya. Ini akan kita sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.